Beberapa hari kemudian, Sakura terlihat sedang dalam perjalanan ke sekolah meskipun luka-lukanya dari pertarungan melawan Togama belum sepenuhnya sembuh. Saat Sakura wajahnya memerah karena teringat ucapan Umenia tentang 2 syarat tinju komunikasi sebelumnya. Tiba-tiba, melihat Sakura yang marah-marah, Nirei dan Suo pun memberitahu bahwa mereka sudah memanggilnya sejak tadi. Namun, ketika Sakura melihat ekspresi cengar-cengir Suo, ia langsung jengkel mempertanyakan ekspresi tersebut. Suo pun mengaku bahwa dia cengar-cengir karena melihat Sakura tadi cengar-cengir sendirian. Setibanya mereka di sekolah, Nirei menyadari banyak tatapan murid yang tertuju ke arah mereka. Meskipun Sakura tampak tidak peduli dan menasehati Nirei untuk membiasakan diri, ternyata setelah mereka masuk ke dalam kelas tiba-tiba, kabar tentang kemenangan telak mereka atas sisi Toren telah menyebar luas, sehingga mereka menjadi topik hangat di antara para siswa Bofurin. Tidak ingin menjadi pusat perhatian, Sakura menyuruh semua orang untuk menanyakan langsung kepada Suo dan Nirei. Namun, Suo dengan kejam malah menyuruh mereka semua bertanya pada Nirei sebagai saksi mata utama dari pertarungan mereka kemarin. Mendengar hal itu, teman-teman mereka jelas tidak percaya bahwa Nirei ikut bertarung, terutama dengan tampangnya yang terlihat lemah. Sebelum Nirei sempat bercerita, Sugera Taiga datang dan ingin mendengarkannya juga. Setelah minum susu proteinnya, Taiga terlihat memandangi Sakura sambil mendengarkan bahwa kekuatan Taiga dikatakan setara dengan Sugisita dan Suo. Di sini, Taiga menaruh rasa kagum pada Nirei yang memiliki banyak informasi tentang dirinya dan mengakui bahwa notebook milik Nirei adalah bentuk estetika yang dia hargai. Melihat tingkah absurd Taiga, Sakura mulai mempertanyakan apakah Taiga memang sekuat yang dikatakan oleh Nirei tadi. Tanpa ragu, Suo memberitahukan bahwa Taiga memang benar-benar sangat kuat. Saat Taiga mengajak semua orang untuk nongkrong setelah sekolah guna mendengarkan cerita pertarungan, semua orang langsung bubar dengan alasan masing-masing. Berbeda dengan Sakura dan kawan-kawan yang masih mau menanggapi Taiga, Sugisita terlihat sangat malas dan memilih untuk tidur di bangkunya saja. Akhirnya, hanya mereka bertiga yang akan ikut Taiga ke tempat makan langganannya. Sesampainya mereka di sebuah tempat makan, restoran tersebut mencerminkan bagaimana sosok Taiga yang sebenarnya. Setelah Sakura diberi rekomendasi okonomiyaki protein yang sangat sehat, ia langsung memesannya karena terlihat sangat lezat dan bergizi. Saat Taiga mencoba mendekatkan diri ke Sakura dengan metode ngobrol ala teman, Sakura yang tipe orang agak sulit untuk jujur, membuat Taiga langsung mengajaknya bertarung dan membiarkan tinju mereka yang berbicara. Sakura yang teringat ucapan Umenia tentang pertarungan sebagai bentuk komunikasi, langsung menerima tantangan Taiga tanpa berpikir 2 kali. Singkat cerita, setelah Kiryu Mitsuki datang bersama seorang ciwai, Nirei terlihat sangat senang karena 4 dari 5 orang yang sedang ia cari datanya berkumpul di satu tempat. Berbeda dengan Nirei, Sakura malah lebih tertarik dengan hubungan antara Kiryu dan gadis tersebut. Menurut data yang dimiliki Nirei, Kiryu bersekolah di SMP Kana yang terkenal elit dan hanya untuk orang-orang kaya. Namun, saat kelas 1, Kiryu berhasil mengalahkan semua anak kelas 3 berandalan sendirian. Sakura, yang pikirannya kemana-mana karena lebih tertarik pada hubungan Kiryu dengan ciwai tersebut, membuat Taiga dengan cepat menyadari bahwa Sakura merasa tertarik pada Kiryu. Meski sebenarnya juga penasaran, Kiryu menolak membahasnya dan lebih ingin bertukar cerita di sekolah saja. Taiga, yang tidak peka dan keras kepala, kembali mengajak Kiryu dengan nada tinggi dan sikap yang membuat gadis seketika ketakutan. Kiryu kemudian menenangkan gadis tersebut dan meminta Taiga untuk berhenti bertingkah seperti itu. Mengira Taiga akan marah, ternyata dia langsung memelankan suara dan meminta maaf pada ciwai itu karena telah menakutinya. Kiryu, yang merasa tidak enak dengan situasi tersebut, memutuskan untuk mengajak ciwai itu pergi dari tempat itu. Beberapa saat setelah mereka pergi, Sakura dan yang lainnya tiba-tiba mendengar suara gaduh tepat di depan restoran mereka. Ternyata, Kiryu dan ciwai itu dikepung oleh segelombolan gondes yang tidak terima karena telah dihajar oleh Kiryu. Di tengah suasana yang memanas, Sakura dan kawan-kawan datang menanyakan apa yang terjadi. Kiryu menjelaskan bahwa ia baru saja menyelamatkan gadis itu dari para gondes yang mencoba melecehkannya. Mendengar ceritanya, Sakura dan yang lainnya terkejut. Bahkan membuat Taiga sangat menghargai keberanian Kiryu. Di tengah Taiga yang tidak bisa membaca situasi dan kondisi, hal tersebut membuat gondes itu semakin marah. Tapi sama sekali tidak digubris oleh Taiga. Sampai akhirnya, tanpa ragu-ragu, Sakura langsung menampol wajah gondes tersebut.
memicu amukan Gondes lain ke arahnya. Melihat Taiga dan Kiryu yang tampak siap membantu Sakura, So mengajak gadis itu untuk mundur dari situ dan menyerahkan semuanya kepada mereka bertiga. Setelah cukup banyak percakapan di antara mereka bertiga, mereka bersiap untuk bertarung di sana. Namun yang terjadi selanjutnya, di tengah Taiga yang direndahkan oleh para Gondes cupu, Sakura pun terkejut dan menganggap Taiga lemah sambil terus menghadapi serangan para Gondes di sana. Namun, ternyata Taiga memiliki kebiasaan untuk membiarkan lawannya menyerang duluan. Bagi Taiga, pertarungan seperti ini sangat mudah dan merupakan bentuk estetika dalam dirinya. Saat Sakura yakin bahwa Taiga adalah tipe orang yang akan mati mudah, tiba-tiba, meskipun terlihat seperti melemparkan masalah kepada orang lain, yang sebenarnya dilakukan oleh Kiryu adalah melindungi bagian belakang, yaitu Chiwa yang ditakuti akan diserang oleh para Gondes di sana. So menyadari tindakan Kiryu tersebut dan segera memintanya untuk tidak perlu khawatir tentang belakangnya karena dia akan menjaga mereka. Tidak lama kemudian, salah satu Gondes mencoba menyerang mereka bertiga. Namun, Sakura yang mendengar pembicaraan antara So dan Kiryu menyadari bahwa Kiryu hanya ingin menjauhkan para preman dari gadis tersebut. Nirei lalu memperingatkan Kiryu yang tidak fokus dan terlihat akan diserang oleh dua Gondes. Namun untungnya Sakura berhasil membantunya tepat waktu. Sakura kemudian meminta Kiryu untuk melemparkan semua preman yang dia lawan ke arahnya. Mendengar permintaan itu, Kiryu dan Taiga menjadi sangat senang. Sakura-chan yasushii! Dan hanya dalam beberapa menit, semua Gondes cupu di sana berhasil ditumbangkan oleh mereka bertiga. Ketika Sakura diminta untuk menyuarakan moto Bofurin dengan sangat lantang, Nirei mengingatkannya bahwa Sakura adalah orang baru dan mungkin belum tahu moto mereka. Taiga yang baru ingat pun berniat untuk menunjukkannya kepada Sakura. Mendengar moto yang baru saja disuarakan, Sakura baru teringat bahwa Hiragi juga sempat menyuarakannya. Kiryu kemudian mendekati ketua preman Krocho dan memberinya peringatan untuk menggunakan kekuatan mereka hanya untuk hal-hal yang baik. Takut dengan ekspresi Kiryu, para Gondes itu hanya bisa mengiyakinya. Akhirnya, dia dan semua anak buahnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tidak lama setelah mendapatkan ucapan terima kasih dari gadis itu, gadis tersebut pamit pergi dari sana. Kiryu kemudian memuji betapa hebatnya Sakura saat bertarung tadi. Taiga pun ikut memuji dan mendukung Sakura yang sangat percaya diri ingin mengincar posisi puncak di Bofurin. Meskipun belum mendapatkan jawaban tentang ketua kelas, Sakura diminta untuk memberikan nomor HP-nya agar bisa bergabung dalam satu grup. Namun, saat Sakura yang kurang paham teknologi seperti itu, Kiryu berniat untuk membantunya. Tapi yang terjadi selanjutnya, keesokan harinya, Sakura mampir untuk sarapan di kafe Kotoha. Melihat Sakura yang tersenyum-senyum sejak tadi, Kotoha penasaran dan langsung mengintipnya, membuat Sakura terkejut dan menjatuhkan HP-nya. Ketika Kotoha ingin mengambil HP Sakura, dia terkejut karena Sakura sebenarnya sedang melihat nomor kontak di HP-nya sendiri. Setelahnya, Sakura yang tidak pernah menggunakan WhatsApp terlihat kesulitan ketika hanya ingin bertanya tentang ketua kelas yang disinggung oleh Kiryu kemarin. Merasa sulit untuk mengikuti obrolan di WhatsApp, Sakura langsung menutup HP-nya dan bergegas memakan sarapannya. Mendengar Sakura marah-marah mempertanyakan mereka yang sedang ngobrol di WhatsApp, So menjelaskan bahwa mereka mengira Sakura sudah terbiasa karena selalu membaca chat mereka dengan cepat. So juga memberitahu Sakura bahwa sebentar lagi rasa penasarannya akan terjawab oleh ketua dan wakil ketua kelas kedua. Mereka semua kemudian bertanya siapakah yang akan menjadi ketua kelas, seseorang yang memiliki sifat pemimpin dan tanggung jawab yang besar. Inomoro tidak mempermasalahkan apakah mereka akan mencalonkan diri sendiri atau memilih orang lain. Yang jelas mereka harus segera memutuskannya. So kemudian mengangkat tangannya, yang membuat Taiga dan Sakura mengira bahwa So akan mencalonkan dirinya sendiri. Namun, Sakura-kun ga ii to omoimasu. setelah So menunjuk Sakura sebagai ketua kelas mereka, hal itu awalnya ditolak oleh Sakura sendiri dan mengatakan bahwa Sugishita lebih cocok daripada dirinya. Namun, So menjelaskan bahwa Sugishita sama sekali tidak tertarik untuk menjadi ketua kelas. Kondisi Sakura semakin terpojok ketika Taiga dan Kiryu juga menunjuknya sebagai ketua. Setelah So mengajukan dirinya sendiri dan Nirei sebagai wakil ketua, terlihat Sakura yang masih berpikir karena menjadi ketua kelas berarti menjadi puncak di kelas tersebut. Namun di tengah Sakura yang kebanyakan dilema,
Tiba-tiba, 何チンテラしてやがんだよ。たかだか球長決めんのに。だから早く決めろ。 Kaji lalu memutuskan bahwa Sakura telah menjadi ketua kelas karena semua orang telah memilihnya. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang berharap Sakura bisa melakukannya dengan sangat sempurna. Mendengar dan melihat Kaji yang seenaknya seperti itu, Sakura langsung mengomeli Inomoto yang dikira sebagai ketua kelas kedua. Inomoto menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua kelas, dan ternyata カジレント。 こいつが semua orang bersorak setelah Sakura ditentukan sebagai ketua kelas mereka. Meski masih menolak, So meyakinkan bahwa Sakura tidak akan melakukannya seorang diri. Ada So dan Nirei. Bahkan Taiga dan Kiryu juga berjanji untuk membantunya. Tidak hanya mereka, semua teman sekelasnya pun meyakinkan dan meminta Sakura untuk melakukannya dengan santai. So kemudian memanggil Sugishita yang dikira sependapat dengan mereka semua. Tapi ternyata Sugishita malah sedang tidur dengan seenaknya. Nirei kemudian mengaku ingin membuat sebuah grup chat untuk kelas mereka. Mendengar hal itu, semua orang langsung berkumpul. Inomoto dan para kakak kelas pun turut meminta agar nomor mereka disimpan juga. Nirei Jetty sangat bersemangat begitu mendapatkan nomor ketiga kakak kelas tersebut. Inomoto kemudian menasihati Sakura untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan saja. Mendengar hal itu, Sakura semakin bingung dengan apa yang ingin dia lakukan. Inomoto lalu memberitahukan bahwa patroli sepulang sekolah nanti adalah tugas tim mereka. Untuk pembelajaran Sakura, So dan Nirei diminta mengikuti Kaji. Tak lama kemudian, seorang nenek datang meminta bantuan Kaji tentang Lisa, kucing kesayangannya yang hilang. Sakura dan kawan-kawan terkejut karena Kaji tampak bisa diandalkan saat menerima permintaan nenek tersebut. Nenek itu juga memberitahu bahwa Lisa memakai pita berwarna pink. Kaji lalu meminta nenek tersebut untuk pulang dan agar jika Lisa pulang nenek itu bisa tahu. Setelah nenek pergi, Kaji langsung menyerahkan pencarian pada Kusumi. Hal tersebut membuat rasa kagum mereka bertiga runtuh karena apa yang dilakukan oleh Kaji malah menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Sakura bahkan sampai membandingkannya dengan Umenia yang sangat berbeda. Tidak lama setelah Sakura bertekad untuk menemukan Lisa terlebih dahulu, grup chat mereka tiba-tiba ramai. Dan ternyata Suo memberitahukan misi pertama Sakura di grup tersebut. Melihat hal itu, Sakura langsung marah-marah karena khawatir tidak ada yang akan meresponnya. Tapi ternyata sesuatu itu adalah seekor kucing berpita pink. Tak lama kemudian, Inomoto muncul dan meminta Sakura untuk segera menangkap kucing itu. Kucing putih itu ternyata adalah Lisa yang mereka cari-cari. Setelah cukup banyak perjuangan, Lisa si kucing malah seenaknya melompat dari jembatan. Sampai akhirnya, melihat pemimpin mereka terjun, Inomoto segera membagi tugas. Beberapa orang disuruh menyelamatkan Kaji, sementara Inomoto sendiri akan mengambil beberapa handuk. Akhirnya, Lisa berhasil ditangkap. Nenek terlihat sangat senang dan berterima kasih pada mereka semua. Setelah itu, nenek itu mendekati Kaji untuk mengucapkan terima kasih padanya. Kaji, yang sangat pendiam pun, meminta nenek untuk tidak mengulanginya lagi. Sebagai imbalan atas jasa mereka, anak nenek memberikan roti gratis untuk mereka. Sakura akhirnya bertanya apa yang ingin dilakukan Kaji saat menjadi ketua Tamon seperti itu. Mengira bahwa Kaji memiliki keinginan tertentu, Sakura terkejut saat mendengar bahwa Kaji sebenarnya tidak punya keinginan khusus. Hal ini semakin membuatnya terkejut karena Kaji dipilih oleh Inomoto dan teman-temannya. Secara garis besar, baik Sakura maupun Kaji menjadi ketua karena dipilih oleh teman-temannya. Kaji sangat terpukul saat mendengar Sakura menganggap bahwa menjadi ketua adalah hal yang tidak berguna baginya. Dia mengatakan bahwa ketika permen sudah habis, dia tidak bisa membuatnya kembali. Ini merupakan kiasan yang menggambarkan situasi ketika sesuatu sudah terjadi dan tidak dapat dikembalikan. Sakura menyadari bahwa jika mereka tidak bisa menjadi seperti orang lain, maka yang terbaik adalah menjadi diri sendiri dan melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Dia merasa memiliki tanggung jawab untuk memenuhi harapan teman-temannya sebagai balasan atas dukungan mereka. Ketika Nirei dan So muncul dan menunjukkan bahwa mereka menganggapnya sebagai orang yang bisa diandalkan, Sakura merasa sangat terkejut dan mengajukan satu pertanyaan. Keesokan harinya, Kotoha terkejut melihat Sakura yang lemas sambil menggendong si nenek yang muncul di awal cerita. Kotoha khawatir melihat kondisi Sakura yang terlihat sangat lelah. Dan setelah menyediakan sarapan untuknya, Sakura terlihat tidak bisa memberitahu Kotoha bahwa dia begadang semalaman memikirkan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan.
Kotoha kemudian menanyakan tentang pemilihan ketua kelas yang membuat Sakura terkejut dan menyebabkan kopinya tumpah. Dari reaksi Sakura, Kotoha langsung tahu bahwa Sakura telah dipilih menjadi ketua kelas. Sakura, yang tampaknya mulai terbuka kepada Kotoha, tanpa sadar menceritakan ketidakpastiannya tentang langkah selanjutnya. Namun, di tengah percakapan itu, Sakura menyadari bahwa masalahnya sama sekali tidak berhubungan dengan Kotoha, karena belum pernah menyebutkan namanya sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Sakura belum mengenal semua teman sekelasnya. Ini mengarah pada saran untuk memulai dari hal dasar, mengingat nama dan wajah teman-temannya. Semua ini membuktikan bahwa Sakura benar-benar memperhatikan dan mengakui mereka sebagai temannya. Saat Sakura mendengar hal itu, dia baru sadar bahwa dia belum pernah memanggil nama teman-temannya dengan benar. Kemudian, setelah Sakura pergi, Kotoha terlihat memahami perasaan Sakura yang merasa takut untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Singkat cerita, setelah Sakura bertanya kepada Nirei tentang nama teman sekelas mereka, Nirei terkejut mengetahui bahwa seorang teman sekelas bernama Anzai sedang terluka, tetapi langsung pergi begitu dilihat oleh kelompoknya, termasuk Sakura. Dan tidak lama kemudian, Oi! 1、2年の球場バカうめめやもう放送室出禁にしろよ singkatnya, semua ketua dan wakil ketua kelas 1 dan 2 diminta untuk segera berkumpul di atap. Setelah mereka sampai di sana, mereka melihat semua orang sudah berkumpul, termasuk Sugishita yang sebelumnya tidak kelihatan karena sedang menyiram tanaman Umemiya. Sakura kemudian bertanya kepada Enomoto alasan mereka dikumpulkan di atap. Enomoto menjelaskan bahwa Umemiya hanya ingin melihat semua pengurus kelas yang baru. Disitulah Sakura dan So terkejut karena Nirei mampu mengingat nama dan wajah dari semua orang yang ada di sana. Nirei menyadari kelemahannya dalam hal bertarung, yang mendorongnya untuk mencari cara lain untuk menjadi berguna. Mengingat nama dan wajah semua orang di kelas dianggapnya sebagai langkah penting untuk membantu Sakura mencapai puncak Bofurin. Saat Sakura masih terkejut dengan kemampuan Nirei, So menawarkan diri sebagai seorang negosiator yang dapat meyakinkan orang lain dengan lancar. Keduanya terkejut ketika Sakura secara akurat menyebut nama mereka. Saat Nirei terharu, So malah mengolok-olok Sakura yang sebelumnya dianggap tidak tahu nama mereka. Kemudian, Umemiya datang dengan banyak rombongan yang membuat Sakura mengira mereka adalah ketua dan wakil ketua dari kelas lain. Namun, Nirei menjelaskan bahwa rombongan tersebut bukanlah ketua atau wakil ketua dari kelas lain, melainkan para Raja Bofurin dan asistennya.